Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan mempelajari perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha. Ini merupakan salah satu materi yang seharusnya kita pelajari di dalam mata kuliah kewirausahaan, sehingga kita bisa membedakan fungsi makro dan fungsi mikro dalam berwirausaha. Mari kita simak secara bersama pemaparan materi ini secara lengkap sehingga kalian juga akan memahami pemahaman materi secara utuh. Fungsi makro wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemaju perekonomian suatu bangsa. Hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang, dan jasa-jasa yang berskala global. Hal ini merupakan proses dinamis wirausaha yang kreatif, bahkan wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu. Sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang, dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Bahkan, para wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. John Baptist Say berpendapat bahwa wirausahawan adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dari produktivitas terendah menjadi produktivitas tertinggi. Menurutnya, wirausahawanlah yang menghasilkan perubahan. Perubahan itu tidak dilakukan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Secara kualitatif, fungsi makro ini diperankan oleh usaha kecil. Berikut adalah peranannya dalam perekonomian nasional. Usaha kecil memperkokoh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil yang dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan dalam berusaha, dan pemerataan dalam pendapatan. Sedangkan fungsi mikro wirausaha, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman, tahun 1977, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu, inovator, dan sebagai perencana, planner. Yang pertama, sebagai inovator, wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan yang pertama produk baru, yang kedua teknologi baru, dan yang ketiga ide-ide baru, dan yang keempat organisasi usaha baru. Sedangkan wirausahawan sebagai planner, wirausaha berperan dalam merancang yang pertama perencanaan usaha, yang kedua strategi perusahaan, yang ketiga ide-ide dalam perusahaan,
Dan yang keempat, organisasi perusahaan. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sesuatu yang baru dan berbeda dapat diciptakan melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Merupakan nilai tambah yang akan menjadi keunggulan, dan keunggulan inilah yang akan menjadi daya saing. Menurut Zimmer, tahun 1996 di halaman 51, sukses kewirausahaan akan tercapai apabila seseorang berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru agar dapat bersaing. Nilai tambah dapat diciptakan melalui yang pertama, pengembangan teknologi baru. Yang kedua, penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga, perbaikan produk dan jasa yang ada. Yang keempat, penemuan cara-cara berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Lain halnya dengan Werner Sombart tahun 1902 yang membagi fungsi entrepreneur menjadi 3, yaitu Captain of Industry yang mulai sebagai teknisi atau tukang dalam suatu bidang keahlian. Kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru, bukan dengan sengaja, melainkan karena hasil temuan dan daya cipta. Yang kedua adalah usahawan, yaitu orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan baru untuk mendapat langganan baru. Perhatian yang paling utama adalah penjualan. Yang ketiga adalah pemimpin keuangan, financial leader, yaitu orang yang sejak muda menekuni keuangan, mengumpulkan uang, dan menggabungkan sumber-sumber keuangan. Selain entrepreneur, istilah lain yang juga dikenal adalah konsep intrapreneur dan benchmarking. Intrapreneur ialah wirausaha yang menggunakan temuan orang lain pada unit usahanya. Fungsinya adalah imitating technology atau imitasi teknologi dan duplicating product. Sedangkan benchmarking adalah meniru dan mengembangkan produk baru melalui perkembangan teknologi. Terdapat perbedaan yang nyata antara intrapreneur dan entrepreneur, di mana entrepreneur adalah seorang atau sekelompok orang yang membuka usahanya sendiri, sementara intrapreneur adalah orang yang memiliki pekerjaan dari usaha yang memang sudah ada. Namun, ia yang mengurus usaha tersebut dan memiliki bawahannya sendiri. Selain itu, terdapat persamaan antara entrepreneur dan intrapreneur, yaitu entrepreneur dan intrapreneur harus selalu memiliki ide kreatif dan inovatif, pantang menyerah, dan tekun. Dapat disimpulkan, wirausaha adalah perintis dan pengembang perusahaan yang berani mengambil risiko dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara mengelola sumber daya manusia, material, dan keuangan untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu yang diinginkan. Salah satu kunci keberhasilan adalah memiliki tujuan dan visi untuk mencapainya. Menurut Stenhouse dan Burgess tahun 1993. Ciri-ciri wirausaha yang kreatif dan inovatif adalah yang pertama, penuh percaya diri, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif, penuh energi,
cekatan dalam bertindak dan aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi, berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Dan yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, berani tampil beda dan dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak. Dan yang kelima, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan dan menyukai tantangan. Proses kewirausahaan diawali dengan satu aksioma, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan tersebut muncul gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif, yaitu berpikir dan bertindak inovatif sehingga tantangan awal tadi teratasi dan terpecahkan. Demikian pemaparan secara singkat mengenai perbedaan cara mikro dan makro wirausaha. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan disimak dengan baik mulai awal hingga akhir ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.